Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Jami' al-Iman dan juga bantahan kepada kelompok Murji'ah. Yang sudah kita ambil, yang sudah kita bahas iman secara bahasa. Ada yang mengatakan tasdiq, ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan tuma'ninah, ada yang mengatakan iqrar. Gak masalah dia silang pendapat dalam masalah iman secara bahasa. Tapi yang dimaukan adalah secara syar'i. Syar'i itu maksudnya dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis. Ya memang betul tidak dijelaskan satu paket iman begini misalkan dalam satu ayat, tapi dengan contoh, dengan sampel, kemudian saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dari dalil, sehingga disimpulkanlah satu rumusan. Iman itu harus terkumpul padanya tiga unsur. Ya, jikalau mau terbentuk iman pada dirinya, dia dikatakan muslim, dikatakan mukmin, maka 3 poin ini harus ada pada dirinya. Kemudian juga kita sudah baca aqwalnya salaf begitu banyak, ya mulai dari Imam Zuhri rahimahullah taala dan sampai ya para ulama hingga masa kita. Dan juga kita sudah bahas beberapa tokoh-tokoh besar ya yang memiliki peran andil atau saham yang besar di dalam menjelaskan hadis, tafsir. Ternyata dalam masalah iman mereka tergelincir. Maka bahasanya zallah, mereka tergelincir di dalam memahami konsep iman. Dan ternyata ya ini menjadi sebuah fitnah, sebuah ujian besar ketika orang belakangan ya begitu gandrungnya memahami atau merasa memiliki prestasi kalau dia bisa ilmu hadis, ya ilmu tafsir, ilmu usul fikih dan seterusnya, ilmu fikih. Akhirnya mereka sedikit banyaknya ya terpengaruh dengan pendapat-pendapat imam-imam besar seperti Ibnu Hajar, Nawawi, ya dan yang lainnya, yang ternyata di dalam mendefinisikan iman ada ketergelinciran di dalamnya. Ya, mafhum? Kalau antum melihat orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah konsep iman, rata-rata orang-orang bukan orang-orang bodoh. Mereka ada yang ahli mustalah, mereka ada yang ahli fikih, ya, mereka ada yang ahli tafsir dan seterusnya. Karena mereka tidak mengambil jalannya salaf. Tidak mengambil jalannya salaf. Fa insyaallah taala hari ini kita akan bacakan beberapa bantahan oleh ulama-ulama mutaakhir. Yang pertama kita ambil dari Lajnah Ad-Daimah. Jadi Lajnah Daimah ini adalah sebuah lembaga yang dibangun atau dibentuk sebagai ibaratnya kalau bahasa mudahnya Dewan Fatwa, tapi resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Ya di Indonesia banyak juga sebetulnya Dewan Fatwa, tapi tidak resmi. Ya sebagaimana misalkan MUI itu berdiri sendiri dia, tidak nginduk kepada pemerintah, dia badan sendiri. Ya akhirnya ikut-ikutan ada DDII misalkan, ya ada lagi bikin lagi Dewan Fatwa dan seterusnya. Itu yang sifatnya independen, yang khawatirnya bisa saja itu ditunggangi oleh beberapa pihak untuk melancarkan ya urusan mereka. Tapi Lajnah Daimah adalah kumpulan ulama-ulama ya yang diambil dari berbagai mazhab fikih. Jadi jangan dikira ulama yang ada di Lajnah Daimah itu cuma satu dari Hambali, tidak. Ada yang mazhab fikihnya Syafi'iyah, ada yang Malikiyah, ada yang Ahnaf. Ya, dan mereka ketika ada pembahasan selalu mengkaji
betul-betul ilmiah, bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman salaf. Dan ini juga termasuk etika di dalam mengembalikan masail yang besar itu kepada orang-orang hudzab, orang-orang cendekiawan, orang-orang pakar. Dan mereka termasuk pakarnya di dalam bidang akidah. Yang terkadang saja kita misalkan dari fatwa fikih saja, oh ini dari siapa? Lajnah. Tenang hati kita. Tapi kenapa giliran masalah akidah ya tidak mau ambil? Padahal kalau mau secara akal lebih besar mana perkaranya antara akidah dengan sekedar masalah fikih. Ya, bahkan ada yang menghujat mereka ini hanya bisa fikih haid, fikih nifas, fikih toharo, ya, nggak ngerti fikul waqi'. Apa fikul waqi'? Fikih realita yang ada dari gejolak yang ada di masyarakat atau di negara. Mereka orang-orang yang dipilih betul-betul amanah di dalam menyampaikan agama. Maka yang pertama di sini kita bacakan fatwa Lajnah Daimah Rokam atau nomor 5411. 5411. Apa nih sambil nahan sakit ini, nggak tahu pada dulu bangun asar tadi kaki ngentek banget ini. Entah dia nabrak atau kegigit bengkak. Ya, semoga nggak asam urat. Asam urat ngeri-ngeri sedap juga. Cuman di sini aja nih di pergelangan sini nih. Oh, napak sakit sekali. Ya, insyaallah. Apa? Rokam berapa tadi? 5411. Bunyinya hadhil maqalatu al-madhkurah. Pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan yang disebutkan. Jadi sebelumnya ada beberapa ucapan, kemudian disimpulkan hiya maqalatul murji'ah. Dia adalah firqah atau dia adalah pendapatnya atau pemikirannya murji'ah. Alladzina yukhrijunal a'mala an musammal iman, yang mereka mengeluarkan amal dari esensi iman atau dari konsep iman. Wa yaquluna, mereka berkata, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi. Iman itu membenarkan di dalam hati. Cukup ini aja kata dia. Jadi kalau orang sudah membenarkan di dalam hatinya, muslim dia, selesai. Enak apa enak? Dan ini banyak, ya, terutama orang-orang Asy'ariyah, ya, sekedar dia meyakini Allah Rabbnya, Nabi Muhammad adalah utusannya, muslim sudah. Walaupun gak ngapa-ngapain. Ya, ini maksudnya jadi membuang amal dalam sebuah konsep iman. Awit tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani faqat, atau membenarkan di hati dan mengucapkan di lisan saja. Ya, jadi sungguh aneh kalau ada yang menuduh Lajnah ini kurang baca, Lajnah ini kurang piknik, ya, Lajnah ini kurang mengkaji, Lajnah ini hanya dapat laporan sepihak. Nah, sedangkan ucapan mereka ada banyak di internetnya, di webnya, bahkan di buku-bukunya, bahkan di durus-durusnya, sampai hari ini ada. Kalau kata orang mah jejak jejak rekamnya. Ya, sampai dibilang ya jejak rekam itu sadis ya, mengungkit masa-masa lalunya. Ya, karena ada semuanya. Atau mau tokoh siapa yang berbau pemikiran irja masih ya tersimpan dengan baik di mana? Di media sosial. Walaupun sebagian ada yang dihapus. Ya, tapi yang lainnya masih banyak sampelnya, baik bukunya, tulisannya, ya, durus-durusnya dikaji, didengarkan. Sampai pada kesimpulan mereka betul-betul membuang amal dari iman. Jadi cukup dengan lisan dan hati muslim antum. Walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah puasa, nggak pernah amal sekalipun, selama ada ini di dalam hati, maka dia muslim. Enak ya Usama ya? Enak. Ya, tapi rusak. Wa amal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi. Adapun amalan, maka sesungguhnya amalan ini di sisi mereka itu orang Murji'ah sekedar syarat penyempurna saja.
Ya. Bahkan ada juga yang bilang amal itu syarat iman, itu pun masih dikritik. Kenapa? Karena syarat itu mengesankan luar. Misalkan syarat sholat apa aja? Taharah, ya, masuk waktu. Itu bukan inti sholat. Bisa dipahami ya? Bukan apa? Inti sholat. Ya, dia di luar. Itu aja masih dikritik oleh para ulama karena mengesankan amal itu bukan dari iman. Makanya sudah definisinya bahwasanya iman adalah qaul, adalah amal, adalah i'tiqad. Nggak usah pakai syarat, walaupun dia pakai syartu sihah misalkan, tetap dikritik. Kenapa? Mengesankan syarat itu sesuatu yang apa? Luar. Ya, kan syarat-syarat apa aja? Tadi, misalkan toharoh, wudu. Wudu kan bukan bagian dari apa? Salat. Masuk waktu bukan bagian salat. Jadi ada mengesankan, walaupun ungkapannya secara makna benar, syarat sahnya iman, tapi tetap dikritik. Ya sudah, langsung aja bilang iman itu qaulun, iman itu i'tiqad, iman itu apa? Amal. 3. Tapi di sisi mereka bahwasanya amal hanya pelengkap. Berarti apa kalau pelengkap? Kalau nggak ada, sudah jadi. Ya, misalkan nih AC ini inti atau pelengkap? Pelengkap. Kalau nggak pakai AC, nggak masalah. Ya, apalagi, peci nih pelengkap atau inti? Lengkap, ya. Walaupun itu menjadi identitas. Kayak dulu di Andalus, orang diketahui dia adalah penuntut ilmu pakai peci. Kalau nggak pakai peci, berarti bukan penuntut ilmu. Di mana? Di Andalus. Ya, kalau di sini kalau pakai peci berarti apa? Pak Ustadz, kalau nggak apa? Pak Haji. Gitu. Ya, jadi kalau kemana-mana bawa motor, bawa mobil, pakai apa? Peci. Nanti kalau ngasih parkiran, makasih Pak Haji. Wah, ya. Dari apanya? Peci. Oh, ya. Ya, walaupun ternyata dia belum apa? Belum haji, tapi dipanggilnya apa? Pak Haji. Ya. Jadi menurut mereka itu adalah syartu kamal faqat wa laysat minhu, bukan bagian dari iman. Ini fatal, sekali lagi ini fatal, dan antum harus pahami, dalami, ya pahami tentang konsep iman itu. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilul iman indahum. Maka barang siapa yang sudah membenarkan di hati, mengucapkan di lisannya, maka dia mukmin sempurna iman di sisi mereka. Wah, sakti berarti. Ya rusak ini, betul. Akhirnya nanti ujungnya meruntuhkan amal. Nggak usah amal, karena dia pelengkap. Sudah ya? Nggak usah apa lagi. Ada syarat-syarat tauhid, ada konsekuensi tauhid, nggak usah. Itu ujungnya nanti. Lawazimnya seperti itu, akan runtuh. Ya, ibaratnya bangun pondasi, ada yang dihilangin bagian pondasi, mau bangun setinggi apapun akan nanti apa? Roboh. Makanya kalau orang ngancurin gedung besar, itu kan dicari inti-inti yang dia kalau pecah, hancur, brok langsung turun. Ya, ada ahlinya, mungkin bomnya taruh di sini, bomnya taruh di sini, bomnya ketika meledak, dar. Ya, bukan cuma apa? Meledak gitu doang, enggak, langsung brok. Ya, karena ada yang hilang dari apanya? Dari intinya, dari unsurnya begitu. Ya, pernah kan ngeliat gedung dibom? Ya kan harus orang ahli yang tahu apa ya titik-titiknya. Ketika dia hancur, ketika dia hilang, maka gedungnya juga akan apa? Hancur dengan sendirinya. Begitu. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat, walaupun dia berbuat apa yang dia perbuat dari meninggalkan kewajiban. Kemudian wa fa'alal muharramat, dan mengerjakan perkara yang haram. Itu enggak masalah menurut mereka. Wa yastahiqqu dukhulul jannah, dan berhak masuk jannah walau lam ya'mal khairan qat, meskipun orang ini enggak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Bisa dipahami ya? Karena mereka syubhatnya, enggak mungkin orang enggak punya amal soleh. Ya betul, tapi yang dimaukan amal soleh apa yang jadi inti? Ya, pelacur aja punya amal soleh. Punya lah. Ya, orang kafir punya amal soleh enggak? Punya. Ya, tapi yang dimaukan ada nanti yang menjadi inti. Salat misalkan.
Ya, karena subhatnya Ali Hasan Al-Harbi kata dia, nggak mungkin orang meninggal tanpa amal sedikit pun. Kasih contohnya apa? Contohnya sedekah, birrul walidain. Ya, kenapa nggak kasih contoh yang inti, yang paling fundamental? Seperti apa? Sholat. Nggak berani ngasih contoh itu. Ya, dia membantah, katanya nggak mungkin, kan tarik meninggalkan amal secara total, maka kan dia tidak masuk dalam konsep atau tidak masuk menjadi seorang muslim. Dibantah sama dia, nggak mungkin orang hidup nggak punya amal. Benar apa benar? Hah? Benar, tapi subhan. Ya. Lihat, ada kata dia, pelacur masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum. Kepada siapa lagi yang ngasih minumnya? Anjing, bukan manusia lagi yang dikasih. Apa yang dikasih? Anjing. Ya, atau misalkan orang kafir, ada nggak amalnya? Ada. No, Ronaldo misalkan, ya ngasih berapa triliun, berapa miliar kalau misalkan dia ngasih donasi. Ada pasti. Dia berbuat baik nggak sama ibunya? Berbuat baik. Tapi ketika ada amal yang inti tidak dikerjakan, ya nggak jadi juga. Percuma amal yang dia bangun, mafhum, tapi yang intinya diapain? Dibuang. Gitu. Itu bantahan pertama. Ya, kemudian yang kedua, di rokam 21.435. Masya Allah, pening gak tuh Lajnah Daimah ya? Banyak banget soalnya. Sampai berapa nih? 21.430 berapa? 5. Ya, emang ini kerjaannya mereka ngebahas, dan gak mungkin mereka menjadi ya dewan fatwa itu kecuali memang orang-orang yang sudah pakar. Ya, ibaratnya kalau ada COVID, maka yang dihadirkan orang apa? Pakar lah. Mas yang dihadirkan ya tokoh olahraga yang nggak nyambung lah. Ya, ya insyaallah. Ya, ketika beliau membantah kitab yang berjudul Haqiqatul Iman Baina Ghuluwil Khawarij wa Tafritil Murji'ah. Hakikat iman di antara dua kelompok, yaitu ekstrimnya orang-orang Khawarij dan tafrid itu bermudah-mudahan orang Murji'ah, punyanya Adnan Abdul Qadir, orang Kuwait. Kayaknya sekarang masih ada orangnya ya, nanti dicek. Udah tua orangnya, ya sudah putih semua jenggotnya. Nah, dia punya kitab namanya apa? Haqiqatul Iman Baina Ghuluwil Khawarij wa Tafritil Murji'ah. Dan ini dibantah di tahunan 90-an lah. Pokoknya Syekh bin Baz masih hidup. Mafhum? Fa'ajabat, maka Lajnah menjawab, hadzal kitabu yansuru madhhabal Murji'ah. Kitab ini membela pemikirannya Murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-amala an musammal iman wa haqiqatihi. Yang mereka mengeluarkan amal dari konsep iman dan hakikat iman. Wa annahu indahum syartu kamalin, bahwasanya amal di sisi mereka hanya syartu kamal. Apa syartu kamal? Syarat pelengkap saja. Ya, hanya sebagai apa? Pelengkap. Padahal kemarin kita sudah baca aqwalnya salaf, ya bahkan ijma' dinukil oleh Imam Syafi'i, begitu juga oleh muridnya, ya begitu juga orang-orang dari kalangan salaf, ya sebagaimana Imam Bukhari dan seterusnya, bahwasanya iman itu harus terkumpul berapa? 3. Walaupun nanti kita rinci lagi yang menjadi kadar dasar itu apa saja. Karena ucapan itu banyak, ya perbuatan itu banyak, mafhum? Maka akan ada jadi kadar minimum yang syarat mutlak harus ada, dan yang lainnya memang bisa jadi apa? Pelengkap. Bedanya nanti kalau Khawarij semuanya dianggapnya inti. Kalau orang Murji'ah dianggapnya semuanya apa? Pelengkap. Ya. Dari dua ini maka akan ada efek output berbeda. Kalau semuanya inti, kalau ditinggalkan langsung otomatis apa? Kafir. Orang meninggalkan sholat kafir, orang meninggalkan puasa kafir, meninggalkan zakat otomatis kafir. Tapi kalau di sisi orang Murji'ah enggak. Mau enggak sholat, mau enggak puasa, pokoknya amal. Yang penting di mana? Hati. Selesai. Tapi Ahlussunnah nanti merinci mana yang menjadi bagian inti, mafhum, dan mana yang menjadi apa? Pelengkap. Pelengkap itu maksudnya apa? Kalau ditinggalkan nggak masalah. Bukan nggak masalah dalam azab ya.
Kalau itu bisa jadi masalah, tapi tidak menguatkan dia dari iman. Tetap dia ada imannya, cuman rendah. Cuman lagi apa? Turun. Wa anal muallif, bahwasanya pengarangnya itu Adnan Abdul Qadir, orang Kuwait. Qad azzaza hadzal madhhab al-batila, telah mengagungkan atau memuliakan mazhab yang batil ini, binukulin an ahlil ilmi, dari nukilan-nukilan orang-orang berilmu itu ulama. Tasarrafa fiha bil batri, dia acak, dia ubah dengan cara dipotong. Wat tafriq, dipisah. Wat tajzi'atil kalam, dimutilasi kalamnya, dipotong-potong. Menurut dia yang enak, diambil. Ya, sama gayanya sama orang-orang sekarang. Ya, kenapa tidak mengkafirkan orang yang melakukan syirik besar? Nih kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata dia. Kenapa kalam yang lain gak diambil? Ya, padahal kalam yang mengkafirkan itu banyak. Bahkan beliau punya kitab juga apa? Khusus tentang membahas orang-orang yang keluar dari apa? At-tauhid. Ya. Apa judulnya? Ifadatul Mustafid. Ya, fi tarki tauhid dan seterusnya. Ini nggak mungkin kitab ini yang dipelajari di Indonesia karena memang langsung betul-betul ke inti masalah di situ. Nggak basa-basi lagi sudah. Ya, kalau yang lain mungkin masih ada diplomatis jawabannya. Ya, jadi dipotong-potong, dimutilasi kalam. Jadi mengesankan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memberikan dispensasi, memberikan uzur dan seterusnya. Padahal setiap kalam itu ada konteks pembahasannya. Nah, ini sama dia dipenggal-penggal, kemudian dianggap inilah kalamnya ulama, kalamnya salaf, inilah pendapatnya salaf. Ya. Wa tawdhifil kalam fi ghairi mahalihi, dan menempatkan ucapan tidak pada tempatnya. Wal ghalat fil azwi, dan keliru di dalam menyandarkan referensi. Ya, ini setelah ditelaah bukunya siapa? Adnan Abdul Qadir. Kitabnya apa? Haqiqatul Iman Baina Ghuluwil Khawarij wa Tafrid Al-Murji'ah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lajnah juga ditanya tentang kitab judulnya Dabtud Dawabit fil Iman wa Nawaqidhihi. Judulnya apa? Dabtul Dawabit fil Iman wa Nawaqidhihi, ditulis oleh Ahmad ibn Saleh Az-Zahrani. Sama, ini juga di tahun-tahun 90-an. Mafhum? Mu'alifnya mengatakan di sana, menjelaskan bahwasanya tarikal amal zahir la yakfur kufran akbar madama yatalaffadhu bisyahadatain. Orang yang meninggalkan amal zahir, ya, amal yang jelas seperti salat, tidak kafir dengan kafir yang besar selama dia masih mengucapkan dua kalimat apa? Syahadat. Nah, ini lebih ngeri lagi, cukup dengan apa? Ucapan. Punyanya siapa nih? Ahmad ibn Saleh Az-Zahrani. Nanti bisa dicek, bisa dicari di googling kitabnya apa? Dabtul Dawabit fil Iman wa Nawaqidhihi. Sama, ketika debat-debat masalah gini, mereka selalu yang dibawakan adalah kalamnya Syekh Said Ruslan yang di Mesir. Yang Dawabit takfir itu. Ya, itu aja yang dibawa. Ya, nggak berani bawain kalamnya Lajnah. Lah ini kan berarti ada yang salah milih-milih berarti. Ya, kenapa kalau masalah fikih kalian tenang dengan fatwanya Lajnah, tapi giliran masalah apa? Akidah diambil yang apa? Ya, ibaratnya kalau dari segi ilmu ketinggian apa namanya pengalamannya, jam terbangnya, ya banyaknya pembahasan, tinggian mana? Kira-kira kalau main pakai akal. Ya mereka lah orang-orang yang di Lajnah, dan Lajnah bukan satu orang. Kumpulan, banyak, lebih dari 3, kadang 4, kadang 5, kadang 6. Nah, ini satu orang yang ternyata juga banyak durus-durusnya terpapar virus irja, dan semua kalamnya a'imah dakwah ditakwil sama dia. Ya, memang bagus penukilannya, kemudian dikasih ta'liq. Hanya saja ini boleh terjadi kalau begini, tapi kalau dia jahil begini nggak masalah. Ditakwil semuanya kalam siapa? Para a'imah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Itu apa? Beberapa nukilan dari Lajnah Daimah. Kemudian yang kedua langsung ke Syekh bin Basnya sendiri.
Qala Syekh bin Baz rahimahullah jawaban liman sa'alahu an qaul Ibnu Hajar. Sebagai jawaban bagi orang yang bertanya tentang iman dari ucapannya Ibnu Hajar. Ya, jadi Ibnu Hajar pernah mengatakan, "Inna salafa i'tabarul amal syarta kamalin fil iman." Sesungguhnya salaf menganggap amal itu sebagai syarat penyempurna pada iman. Kata siapa? La huwa juz'un ma huwa bisyartin. Tidak, beliau tegas mengatakan itu bagian dari iman. Mafhum? Bukan sebagai syarat. Jadi amal itu adalah inti, bukan syarat. Ya, padahal kemarin juga Ibnu Hajar telah menegaskan iman di sisi salaf 3. Hanya saja, kata beliau, ada bentuk takwil di dalamnya. Hanya sajanya ini apa? Ya, amal pelengkap. Ditanyakan ke Syekh Ibn Baz, kata Syekh, "La, tidak benar itu. Bahwasanya amal itu adalah iman, bukan pelengkap atau syarat. Huwa juz'un minal iman." Amal adalah bagian dari iman. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, atau akidah. Ada ucapan, ada amal, dan ada apa? Akidah. Tsumma su'ila, kemudian beliau ditanya lagi, hunaka man yaqul bi annahu dakhil fil iman lakinnahu syartu kamalin. Di sana ada yang berkata bahwasanya amal masuk dalam iman, betul, tapi bukan inti, dia adalah apa? Syarat kesempurnaan. Apakah betul? Faqala la, beliau sampai 2 kali. La, apalah ini? Bukan atau tidak. Ma huwa bisyarti kamal. Dia bukan syarat penyempurna. Bahkan dikatakan juz'un minal iman, 2 kali beliau sebut. Bagian atau inti dari iman. Kemudian kata beliau, hadza qaulul murji'ah. Maka yang menjadikan amal itu syarat penyempurna adalah pendapatnya murji'ah. Al-murji'ah yarawna al-iman qaulun wa tasdiqun faqat. Murji'ah berkeyakinan iman cukup ucapan dan pembenaran saja. Ya, semoga sudah mulai tercerahkan nih sedikit demi apa? Sedikit. Karena kalau baru sehari 2 hari kayaknya kurang puas gitu. Tiap hari dijejelin juga akhirnya apa? Ngerti, akhirnya paham. Mafhum? Jadi ini paling dasar sekali nih. Ya, yang mungkin anak-anak SD di Saudi udah dijajarin ini. Gitu udah tua, udah gede, masih bingung konsep apa? Konsep iman. Jadi iman itu ada berapa intinya? 3. Qaulun, ucapan, i'tiqad, keyakinan, dan juga apa? Amal. Dan ini sekali lagi pendapatnya salaf, ijma'nya para sahabat. Dan ijma' itu dalil. Ijma' itu apa? Dalil. Ya. Bahkan orang-orang Mu'tazilah itu enggak ada yang mengingkari ijma' yang dinukil Imam Syafi'i. Yang anehnya ngakunya ngikutin Imam Syafi'i, ngakunya Ahlussunnah, tapi meragukan ijma' yang dinukil oleh siapa? Imam Syafi'i. Kayak Ar-Razi. Ya, siapa tuh Razi? Ya, pokoknya kelompok yang Mu'tazilah atau sejenisnya itu aja membenarkan ijma' yang dinukil oleh Imam Syafi'i. Hanya saja sama dia ditakwil memang. Maksud amal di situ adalah penyempurna, bukan inti. Tapi tidak ada sedikit pun keraguan apa yang dinukil Imam Syafi'i ya berupa ijma'nya para sahabat. Ya, orang belakangan malah apa? Ya, mengkritik ijma' ini katanya tidak tepat. Ya, karena di kalangan salaf kata dia nggak ada istilah qaulun, i'tiqadun, wa amalun, itu baru muncul setelah apa? Belakangan. Ya, maka kita katakan konsepnya dakwah salaf terdahulu, jikalau ada yang menyimpang baru memang dijelaskan. Ketika ada yang bagus benar ngapain juga dijelaskan. Karena itu sudah tertanam sifatnya dari mulut ke mulut, ya, dari pengajaran ke satu pengajaran, dari satu ta'lim ke ta'lim, sehingga dipegang dengan kuat. Nah, ketika ternyata di tahun berikutnya ada penyimpangan, baru dibikin penjelasan. Makanya kalau kita baca kitab-kitabnya para ulama menjelaskan usul sunnah, itu rata-rata sedikit. Ya, antum baca usul sunnahnya Humaidi, itu nggak banyak, paling cuma 8 pembahasan. Ya, begitu juga punyanya Imam Ahmad. Tapi kalau udah kesini, Lumatul I'tiqad, ya, Syarah Qidah Tahawiyah sono, banyak atau sedikit? Banyak. Karena penyimpangannya sudah mulai apa? Sudah banyak. Jadi mereka menjelaskan ketika ada penyimpangan. Ketika ada orang yang menganggap amal ini nggak masuk, dijelaskan.
Itu aja konsepnya. Ketika ada orang yang menolak nama, dijelaskan. Ketika ada yang menolak sifat, dijelaskan, dibantah. Berarti menunjukkan apa yang tidak dijelaskan, ya itulah udah menjadi agama, menjadi syariat. Nggak mesti harus semuanya, nggak ada kalamnya para salaf ini. Ya, berarti nggak ngerti bagaimana konsep salaf di dalam beragama. Khalifillah rahimani rahimakumullah. Satu lagi kita baca kalamnya Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau mensyarah Nuniyah Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim itu punya kitab Nuniyah, bait syair, ujungnya apa? Nun semuanya. Ya, beliau tulis hampir 6.600 bait. Berapa? 6.600-an bait syair. Belakangnya nun semua. Ya, antum bikin satu aja kedekeran ya. Jangankan satu, setengah aja kemarin diajarin, ya, cuma dapat kataba apa kemarin, qoro'al kitab Muhammadun wa huwa marid, itu doang. Lanjutannya nggak dapat. Ini berapa beliau bikin? 6.600. Kira-kira sakti atau nggak sakti nih orang? Beda guru, beda murid. Kalau Ibnu Taimiyah gaya modelnya itu kalau ngebantah langsung sikat habis sudah, dihancurin pakai bogem sehancur-hancurnya. Tapi kalau Ibnu Qayyim tidak, dia lebih pendekatan, lebih lembut. Misalkan ini mau ngancurin ini nih, dipahat dulu, kemudian kalau ada batu batanya yang masih bisa dipakai. Ya, jadi lebih rapi, lebih tertata. Tapi kalau gayanya Ibnu Taimiyah sikat langsung. Makanya yang paling dibenci sama Ibnu Taimiyah. Ya, kadang orang-orang sufi aja masih pakai kitabnya siapa? Ibnu Qayyim. Karena beliau ya di dalam membantah itu detail rapi, disusun kembali. Bahkan ada yang bilang kalau bisa ini jadi pasir lagi, jadi pasir ini. Ya, saking namanya rapinya untuk membantah. Ya, karena ada kan orang kalau mau ini kan ada yang model lama udah kotok, poprak, jatuh hancur. Tapi ada yang sayang nih batu-batunya nih, batu bagus. Ya, ini sayang nih masih bisa jadi urukan, dirapiin. Itu gayanya siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi beliau punya kitab namanya apa? Nuniyah. Kurang lebih 6.600-an kalau nggak salah, nanti bisa dicek bait syairnya. Ya. Beliau di sini menjelaskan Syekh Fauzan, wa hunaka firqatun khamisatun. Di sana ada kelompok yang kelima. Zaharatil ana, telah nampak hari ini. Wahumul ladzina yaqulun, mereka lah orang-orang yang berkata, innal a'mala, sesungguhnya amal, syartun fi kamalil iman al wajib awil kamalil mustahab. Jadi amal adalah pelengkap di dalam kesempurnaan iman yang wajib dan kesempurnaan iman yang mustahab. Ya, mungkin yang dulu pernah belajar tahu iman itu 3 tingkat. Asal iman, kemudian kesempurnaan iman yang wajib, dan kesempurnaan iman yang apa? Mustahab. Kalau asal iman hanya menghadirkan asal syahadat, kemudian segala macam i'tiqad yang ada dalam rukun iman yang 6, kemudian sholat. Ini namanya asal iman. Kemudian kalau dia menghadirkan yang wajibat, yang haraman juga ditinggalkan, maka naik pangkat jadi apa? Kamal yang wajib. Sudah ya? Kamal yang wajib. Kemudian kalau dia kerjakan mustahabat, bahkan makruh ditinggalkan, maka naik lagi pangkat menjadi apa? Kamal iman yang mustahab. Jadi menurut mereka amal itu masuknya bukan di asal, tapi hanya di mana? Di pelengkap kewajiban atau pelengkap yang mustahab tadi. Pelengkap wajib atau pelengkap yang mustahab. Jadi masuknya cuma di nomor 2 dan 3. Di nomor 1 asal iman gak masuk. Ini menunjukkan berarti apa? Iman cukup 2. Apa? Lisan dan apa? Hati. Ini jangan dianggap sepele loh. Besar. Ya, kalau antum baca lebih banyak lagi kaji, ngeri jadinya. Konsekuensi yang dihadirkan oleh pendapat ini ngeri sekali. Akan runtuh nilai-nilai syarat tauhid. Gak ada lagi yang namanya syarat nafi. Ya, gak ada lagi konsekuensi la ilaha illallah. Gak ada lagi pembatal keislaman. Percuma belajar pembatal keislaman, karena nanti ujung-ujungnya apa? Jahil, bohong. Ya, makanya gak ada dipelajari sama mereka kitab-kitab. Ada pun pasti diapain? Ta'wil. Ya.
Makanya ya, kalau antum cek Syekh Albani, ada nggak sarahnya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nggak ada lah. Kenapa? Ya dari awal sudah bertolak dalam masalah konsep iman. Syekh Rabi' ada syarah-syarahnya. Ya, Usul Salasah, Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid. Ada. Nggak ada. Kenapa? Karena dari awal sudah beda silang konsep. Ya. Mafhum? Kan harus independen kan, maksudnya harus kokoh, idealis. Kalau sudah pegang ini, ya sudah, nggak usah berbasa-basi. Pakai kitabnya ini, kemudian nanti harus diplomatis, harus takwil. Ya, beda zaman sekarang. Ya, ngakunya dakwahnya salaf, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitabnya dikaji, tapi nggak taunya apa? Dari belakang menusuk, dari belakang menyerang, dari belakang membantah dengan halus. Ya, atau dari awal sama sekali tidak mengkaji kitab-kitabnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Karena Syekh ini punya nama, punya pamor, punya power. Kalau dibilang dakwahnya salaf, itu dakwahnya tauhid, pasti akan mengujuk dakwahnya siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya, karena sudah terbukti ya barokahnya besar, ya sampai meliputi apa? Ufuk ibaratnya. Jadi orang betul-betul kenal kitab tauhid, kitab usul salasah. Ya, sampai detik ini kita masih pelajari, kita kaji. Makanya numpang apa? Nama. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Pansos. Biar dakwanya ya bagus, maka inilah dakwah salaf, dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Tapi nggak taunya di belakang apa? Menikam. Tahu di belakang apa? Menikam, membantah sendiri. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, dia adalah firqah yang kelima atau model yang kelima. Karena Murji'ah ini ada 5 kelompok. Ada 5 model. Model pertama, mafhum? Ya, yang disebut dengan Murji'ah fuqaha. Yang sudah kita bahas, Murji'ah apa namanya? Fuqaha. Dalam definisi teori salah, tapi prakteknya apa? Benar. Tetap diperingati oleh para ulama. Yang kedua, Murji'ahnya Jahmi. Apa dia? Sekedar ma'rifah. Ya, kalau antum tahu Allah adalah Rabb, selesai antum. Muslim. Sekedar ma'rifah. Ya, yang ketiga sama Asy'ariyah, sekedar tasdik. Lebih tinggi dari ma'rifah. Kalau ma'rifah belum tentu tasdik, tapi tasdik sudah pasti ma'rifah di dalamnya. Maka dia lebih tinggi sedikit, tapi hanya sekedar apa? Tasdik. Selesai. Walaupun enggak berucap. Mukmin. Yang keempat siapa? Karramiyah, cukup dengan lisan. Yang penting dia bersyahadat la ilaha illallah, maka apa? Muslim. Nah, ini yang kelima nih, yang lebih bahaya. Konsep benar, tapi ternyata prakteknya salah, bahkan melakukan talbis, bahkan menuduh orang yang menjelaskan bahwasanya amal masuk dalam iman dibilang khawarij. Maka kita katakan, betul memang orang khawarij, orang Mu'tazilah di dalam mendefinisikan iman itu 3. Qaul, i'tiqad, dan amal. Tapi apa? Jangan senang dulu. Ya, mereka tidak merinci masail di dalamnya. Mereka anggap semua amal inti semuanya. Jadi kalau ada yang melanggar, maka otomatis menjadi apa? Kafir di sisi orang Khawarij. Tapi di sisi Mu'tazilah tidak kafir, tidak muslim. Nah lo gimana? Tengah-tengah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, kekal di dalam neraka. Sama dengan pendapatnya orang-orang Khawarij. Maka Ahlussunnah merinci mana yang menjadi inti, mana yang menjadi pelengkap. Orang Murji'ah menganggap semuanya pelengkap. Bisa dipahami nih konsepnya? Hah? Kira paham gak sih? Benar, kan masih kecil. Ini Usama nih telinga-telinga ustadznya ngomongin apa ini? Ngomongin konsep apa ini? Hah? Ngerti gak Usama? Hah? Harus belajar dulu sama bapaknya ini. Hah? Ya kan, insyaallah. Paham? Jadi ini Usama. Kalau orang mau jadi muslim, mau jadi mukmin, harus memenuhi 3 komponen. Ucapan itu syahadat, i'tiqad hati, yang harus meyakini ya Allah Rabbnya, Nabi Muhammad utusannya, Al-Quran kitabnya, ada yaumul qiyamah, ada takdir dan seterusnya. Kemudian ada amal. Amal nanti yang dimaukan adalah apa? Salat. Itu disebut asal iman. Disebut apa? Ya, apa sih core-nya, intinya lah iman. Kalau ini nggak ada, nggak jadi dia. Bahkan zaman sekarang lebih parah, Islam KTP. Ya, lu apa agama lu?
Islam. Oh nggak percaya gua, nih lihat nih KTP gua mah Islam. Ya sampai sebegitu parahnya ya merusak sendi-sendi ya pondasi. Nasallallahu ya. Wassalamah. Ya jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap kecil. Dan masalahnya memang yang jadi masalah, ya, masalahnya jadi apa? Masalah. Yang menggaungkan ini bukan orang-orang bodoh, orang-orang doktor, ya, orang-orang cerdas, banyak pengikutnya, banyak mad'unya, dan membawa nama apa? Salaf. Nggak taunya apa? Salaf berlepas diri dari hal tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau antum punya kekuatan ya silahkan nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau nggak bisa juga pakai lisan, sanggup nggak ngomong? Kalau nggak juga pakai apa? Hati, selemah-lemahnya apa itu? Iman. Ya, jadi kalau ketemu teman omongin aja, nggak apa-apa dibilang lu iman melulu, nggak apa-apa. Ya. Tujuannya banyak supaya kita ngerti sendiri konsep iman, bukan hanya dengar dengan lisan, tapi kita sampaikan ke orang. Itu lebih kuat, itu menancap. Ya, nggak apa-apa. Teman dulu, kita kan dulu sama-sama ngaji sini dah. Ya kita bahas dulu masalah iman. Ya, lu dengerin aja dong, nggak apa-apa. Buat ceramah juga. Mau sejam kayak berbusa mulutnya. Ya, yang penting antum sudah sampaikan. Dia mau terima atau tidak bukan urusan antum. Ya, karena hidayah di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau terima alhamdulillah, enggak mau terima ya sudah. Ya doain dia. Move on. Ya, apalagi kalau masalah-masalah yang sifatnya ya pembatal keislaman, itu ngeri sekali. Ngeri. Ya, tidak mau mengkafirkan, pencela, penista agama, ya, atau dia ragu tentang kafirnya orang kafir, kafirnya orang musyrik. Ya, maaf. Ya. Ragu aja masih bahaya ini, apalagi membenarkan. Ya, kan? Ya, ragu aja ini bahaya, apalagi sampai membela dan membenarkan dan menuduh lawannya sebagai orang-orang takfiri, orang-orang khawarij. Dan ini sama persis dengan yang digaungkan oleh Daud ibn Jirjis. Ya, Daud ibn Jirjis. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah jaga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya terkesan itu lagi. Apa gimana lagi belajarnya itu aja. Ya, pelan-pelan sabar. 1 hari, 2 hari, 3 pertemuan, 4 pertemuan, nanti juga ngerti sendiri insyaallah. Taufik dari Allah SWT. Ya. Tasdik. Mensyarah itu menjabarkan, menjelaskan. Misalkan ada bukunya Syekh Muhammad, kita kaji, terus dijelaskan maksudnya apa, maknanya begini, itu namanya syarah, menjelaskan atau menjabarkan. Kalau tasdik itu membenarkan di dalam hati. Misalkan ada orang yang nanya, apakah Allah adalah Rabbmu? Ya, Allah adalah Rabbku. Nah, itu dia membenarkan berarti. Ya, di dalam hatinya juga dia ucapkan dengan lisan. Itu namanya tasdik. Jadi tasdik itu membenarkan di dalam apa? Hati. Misalkan ada orang ngaku, saya dokter. Oh, situ dokter, siap. Nah, itu. Tapi ingat, tasdik kemarin ada lawazimnya. Ya, bukan hanya sekedar apa? Tasdik. Ada pembuktian. Ada apa? Pembuktian. Ada lagi? Coba. Ya. Di mananya? Kayaknya kalau udah di UIN nggak lagi diajarin usul salasa deh. Itu pelajaran-pelajaran anak SMP atau anak SD. Usul salasa itu. Masa di universitas diajarin lagi usul salasa? Nggak ada. Langsung paling mufidul mustafid. Mungkin dulu ya, kalau sekarang nggak ada ya. Ya. Gitu. Dah kan insyaallah. Ya. Ya. Memang kalau dalam masalah konsep iman ini disebutkan oleh para ulama, ini masalah khafiyah, masalah yang sifatnya jelimet, yang sifatnya sama. Makanya ya perlu dipastikan orang ini sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya atau belum. Ya misalkan kayak Jahmiyah,
Apakah nggak ada ulama zaman dulu yang menjelaskan tentang Jahmiyah langsung ke orangnya? Banyak. Tapi dia ngeyel, bahkan dia dibunuh akhirnya. Hukum pancung atau dipenggal. Ya, tapi kalau misalkan sejenis modelnya kayak Ibnu Hajar, ya kita nggak tahu apakah di masa itu ada yang menanbih beliau atau memberi peringatan kepada beliau atau menikos beliau. Ya, makanya para ulama sebutkan itu zallah, ketergelinciran. Yang bisa jadi semodel Ibnu Hajar mendapatkan apa? Dispensasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, begitu. Jadi misalkan nih, ada ustadz nih, pemikirannya begini. Ya memang ini masalah nggak bisa langsung kita cap dia murjiah misalkan. Ya, tapi kita dengan bahasa terpapar bisa. Ya, kalau di mustalah hadis disebutnya rumia bil irja. Ya, terpapar virus apa? Irja. Tapi kalau kita lihat dia ternyata membela, terus menuduh lawannya sebagai takfiri, itu sudah korinah kuat, memang dia penganut ajaran itu. Ya, apalagi sudah dinikos, sudah diadu argumen dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak mungkin yang cere-cerenya ini antum katakan dia murjiah. Ya sudah, bahasa-bahasa yang halus saja, terpapar apa? Irja. Misalnya antum punya teman-teman kan yang dulu ngaji bareng di sini. Ya, kecuali kalau antum sudah dulu sama dia terus dia masih ngeyel, itu pendapat yang benar mungkin. Pendapat ente salah ente ini ya. Udah itu ya masuk dia golongannya juga murjiah. Tapi yang ada yang modelnya diem aja. Ah, gue mah gak mau ribut-ribut. Ya, yang penting gue ngaji. Ya gimana ngaji apa kalau begitu, yang penting ngaji gak ribut-ribut. Ngajinya maunya yang slow, yang dengerin enak. Masya Allah nih ustadznya bagus. Ya, tapi konsep iman gak ngerti, bodoh amat. Ya khair insyaallah. Semoga Allah beri at-taufik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.